Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat bisa diartikan sebagai tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Lantas, bagaimana kita bisa tahu apa peraturan-peraturan Allah untuk kita, sehingga kita bisa mentaatinya? Melalui Al-Quran juga tentunya. Dan kemudian, bagaimana jika isi peraturan-peraturan itu masih bersifat umum atau global, sehingga dirasa perlu penjelasan lebih lanjut melalui hadis-hadis Nabi juga. Sebagaimana yang telah kalian ketahui bahwa dasar atau sumber hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis, maka demikian juga keduanya merupakan dasar dan sumber utama dalam menjalankan ketaatan kepada Allah di dunia. Artinya, tidak cukup kita mentaati Allah tanpa mentaati Rasulnya, bahwa Allah sendiri yang memerintahkan agar manusia taat kepadanya dan kepada Rasul, baru kemudian kepada yang lain selama tidak bertentangan dengan perintah dan Rasulnya. Kepada siapa saja kita harus taat? Yang pertama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, taat kepada Allah adalah yang paling utama dan paling utama. Terus yang kedua ialah kepada Rasul Muhammad SAW. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad. Ketaatan ini pun mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah. Ini berarti taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Terus yang ketiga, kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan yang ketiga ialah kepada perintah pemimpin. Ikhlas secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran, sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharapkan ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Ikhlas merupakan alat yang agung, karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan, maupun badan. Ternyata nilai setiap amalan seorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan di dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan semua amalan merupakan suatu syarat diterimanya suatu amalan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mendahului dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan amalan. Khauf secara bahasa berasal dari kata Arab yang berarti takut, resah, khawatir, maupun cemas. Sedangkan menurut istilah dalam Islam, sebagaimana diuraikan dalam kamus tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau-kalau Allah tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Salah satu akhlak mulia lagi yang mengikuti khauf yang harus kita miliki adalah roja. Secara bahasa, roja berarti harapan atau cita-cita, sedangkan menurut istilah ialah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan. Tidak boleh ada kecuali mengharapkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Memalingkannya kepada setiap selain Allah adalah kesyirikan. Bisa berupa syirik besar ataupun syirik kecil tergantung apa yang ada dalam hati orang yang tengah mengharapkan. Khauf dan roja ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya saling mendukung. Bila keduanya menyatu dalam diri seorang mukmin, maka akan seimbanglah keseluruhan aktivitas kehidupannya. Taubat secara bahasa berarti kembali, sedangkan secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Artinya, dia tidak terlepas dari berbuat salah yang berhubungan dengan Tuhan dan berbuat salah yang berhubungan dengan sesama manusia. Karenanya, jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua, yaitu taubat menyangkut dosa terhadap Allah dan taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa
Ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia. Ada 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah ia lakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi 3 syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Taubat menyangkut dosa terhadap sesama. Jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah ia lakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Dan yang terakhir, membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara sebagai berikut. Apabila menyangkut harta dengan cara membalikan harta tersebut, apabila menyangkut materi seperti pernah memfitnah, menggunjingnya, dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seorang terhina di hadapan Tuhannya. Hal ini justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri.